Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad KC. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan. Negara kita negara hukum. Siapa melanggar hukum harus dihukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama. Baik, tema kali ini adalah Muhammad KC dikecam oleh MUI. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Saya dapat informasi Muhammad KC dikecam. Channel Muhammad KC dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad KC dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamaqama Abdullahi yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad KC. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Saya dapat sumber dari Detikom. Terima kasih Detikom sudah memberikan informasi. Baik, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lah dengan Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu, salam sadar. Shalom, salam sadar Pak KC. Salam sadar. Ini MUI katanya mengecam Muhammad KC menurut berita di Detikom. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ya ini memang ayatnya ini jelas. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Emangnya Muhammad KC nggak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatur sipil negara. Untuk membayar para polisi TNI. Ya polisi dan TNI harus dilindungi saya ini. Menyampaikan kebenaran kok dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Oke, tanggapannya Pak Wahyu gimana dengan pelaporan Muhammad KC nih? Ya sebenarnya begini Pak KC ya, kalau kita komitmen pada sebuah ajaran, pada sebuah kitab, kalau kitab itu dikatakan untuk semua manusia, rahmatan, kan begitu. Ya tentunya kan boleh dong, dan sekarang kan juga tidak seperti zaman Bahlak lagi, sekarang kan sudah zaman era terbuka.
Ya boleh dong Pak KC membaca, setiap orang membaca, karena ini kan ditampilkan, ada di YouTube, ada di blog-blog Muslim. Iya, betul. Jadi ya hak kita, karena memang Al-Quran ini kalau mereka percaya kepada Tuhannya, kepada Allah, tentunya kan Quran ini bukan untuk MUI saja, untuk semua orang, kan begitu. Iya toh? Lah kalau untuk Iya. semua orang, ketika orang membaca, orang menyampaikan, ya itu kan udah tidak bisa dihai kepada seseorang. Alkitab, Injil, ya toh, Al-Quran atau kitab yang lain itu yang sudah ditaruh di blog-blog situs-situs yang ada itu milik semua umat. Karena firman itu kan bukan milik kelompok tertentu, tidak, tapi semua umat. Tinggal umat itu mau percaya yang mana, ajaran mana yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, kan gitu, fakta sejarah, fakta yang terjadi, kan begitu Pak KC. Benar. Nah, tidak boleh, ya toh, tidak boleh terus kemudian itu diklaim, oh itu milik saya, itu milik umat tertentu, tidak, ya. Menjadi milik umat itu artinya begini, menjadi keyakinan Pak KC, menjadi jalannya, pilihannya. Nah, itu menjadi milik pribadinya dia. Nah, ketika menjadi milik pribadi, contohnya seperti ini Pak KC. Saya seneng mobil itu warna hitam Pak KC, iya toh. Nah, saya belilah mobil hitam. Tetapi tetangga saya atau teman saya mengatakan, kenapa kamu nggak pilih mobil putih? Ya toh, lah itu hak saya. Udah keyakinan saya senang hitam. Kalau kamu senang putih ya silahkan, kan begitu. Nah, ini ilustrasi yang sederhana saja. Demikian juga ketika agama, ya, ketika ajaran Al-Quran ini sudah dibuka, orang semua membaca, silahkan. Ketika orang itu yakin kepada Al-Quran, ya silahkan. Itu haknya dia, kan gitu. Tetapi ajaran-ajaran itu yang tertulis di situ kita bacakan. Pak KC kan membacakan ini tidak menafsir ya Pak ya? Oh iya. Nah, Pak KC membacakan, Pak KC memberitahu, loh kok ada yang seperti ini aneh ini, kan begitu. Ya toh, itulah hak kritis seseorang, karena memang manusia diberi kecerdasan. Bedanya manusia dengan hewan, kita memiliki akal pikiran, akal budi, punya nalar, daya nalar. Ini masuk akal, relevan atau tidak, kan begitu Pak KC. Makanya orang tidak bisa mengklaim. Sekarang begini, Alkitab sendiri dibaca oleh teman-teman kita, debater-debater Muslim, bebas dia mau apa, membaca, membuka, ya toh bebas. Tetapi ketika dia belum memahami ayat-ayat itu, ketika dia bacakan, kita memberi hak jawab, ya itu kan mari kita berdialog di situ. Jadi bukan lagi menjadi milik privat Pak KC. Ketika sudah ditaruh di blog, di situs, semua orang bisa melihat, membaca, itu bukan lagi milik kelompok tertentu, termasuk Injil, ya, termasuk Alkitab Pak KC, ya. Keputusan orang itu mau mengambil, percaya kepada Injil atau Al-Quran, itu hak eksklusif, itu hak yang diberikan kepada kita. Kan di surat Al-Quran juga jelas mengatakan Allah memberi, akan menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi jalan keselamatan atau seperti itu bagi yang Allah kehendaki, kan begitu. Jadi hak umumnya, hak eksklusifnya itu milik Tuhan, kan gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman kita semua, oleh bangsa Indonesia, bahkan di dunia, kan begitu. Makanya teman-teman yang ada di sana jangan kemudian memiliki dua pola. Kadang-kadang teman-teman itu hanya memiliki dua. Kalau tidak salah paham, mereka memahami paham yang salah, kan gitu loh. Nah, pentingnya kita diskusikan itu supaya tidak memahami paham yang salah, kan gitu. Ayo kita buka, begitu Pak KC. Kita terbuka. Ayo, ya, diskusi, ayo gitu loh. Apakah benar Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, kan begitu. Ayo memberikan jalan masuk surga. Ayo kita buktikan.
Ya sesuai ayat Anda, sesuai yang tertulis di Al-Quran, juga tertulis yang di Injil. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jelas dikatakan bahwa tak seorang pun datang kepada Bapa ke surga, tempat Bapa itu di surga, kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa membawa keselamatan, bisa bersyafaat untuk umatnya, buktikan, kan begitu. Kita bisa sama-sama belajar, kan, seperti di surat Al-Baqarah 272, surat Asy-Syura 3, surat Al-Qasas 56, surat Al-Ra'd 40, surat Ghasyiyah, ya, Al-Ghasyiyah, ya, di situ juga jelas. Apakah surat-surat ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad membawa orang masuk ke surga? Ayo, yang berbicara adalah kitab itu masing-masing. Jadi tidak bisa Pak KC dilaporkan atau dituduh-tuduh itu, karena itu sudah memilih umum, semua orang boleh. Iya toh, karena yang tahu, iya toh, yang tahu isi hati ini, yang tahu isi hati itu hanya Tuhan, kan gitu loh. Benar. Ya, hanya Allah. Jadi orang itu tidak bisa menjudgment. Menurut saya seperti itu pendapat saya, Pak KC. Karena ini era keterbukaan, orang mulai kritis, orang mulai cerdas, tidak lagi dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng para guru-guru kita yang dahulu. Terima kasih Pak KC sementara itu. Iya. Oke.